Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya, semoga saja sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Belenggu Cinta Gadis Pemuja Setan bagian 6. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Entah sudah berapa lama Denny tertidur, hingga tiba-tiba saja ia terbangun karena ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya terasa mengejang, bahkan ia mendesah layaknya tengah merasakan klimaks. Seketika Denny membuka kedua matanya dan langsung meraba bagian sensitif di tubuhnya. Denny sangat terkejut seraya ia duduk di atas kasur. Denny lebih terkejut lagi di saat ia baru menyadari jika ia sudah tidak mengenakan pakaian sama sekali. Apalagi di bagian paling sensitifnya terlihat basah. Astaga, aku mimpi basah. Atau bagaimana ini? Demikian ia berpikir. Thank you. Di saat tengah kebingungan, tiba-tiba saja ia mendengar suara berbisik pelan mengucapkan terima kasih. Yang entah ditujukan kepada siapa. Refleks, Denny menoleh ke arah sumber suara. Astagfirullah. Denny terkejut dan beristighfar, seraya beringsut mundur. Namun seakan kedua matanya terkunci. Kedua matanya terus menatap ke depan. Terlihat sosok perempuan dengan rambut gimbal acak-acakan itu lagi tengah berdiri. Sosok itu menyeringai memamerkan deretan gigi hitamnya, lalu melayang menembus dinding tembok kamar itu. Setelah sosok menyeramkan itu hilang, Denny langsung beranjak turun dari kasur dan masuk ke kamar mandi. Dengan cepat ia bebersih diri dan berpakaian. Pikirannya terus berkecamuk, memikirkan kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Masih untung tidak seperti cerita dalam sinetron, selalu berkata, "Aku benci, aku ternoda, aku kotor." Lanjut cerita. Setelah berpakaian, Denny langsung turun ke bawah untuk makan siang. Karena saat itu perutnya sudah sangat lapar. Tak memakan waktu lama, Denny makan siang. Kemudian ia pergi ke teras samping kiri rumah. Di teras ia duduk di kursi sembari merokok. Denny teringat kepada Nina dan berniat untuk menelponnya. Assalamualaikum. Salam Denny setelah teleponnya tersambung. Waalaikumsalam mas. Mas, ini Yuli, teman serumah Nina. Oh ya, Ninanya mana Yul? Tanya Denny heran. Nina sedang di ruang operasi mas. Nina kecelakaan. Sekarang lagi kritis mas, jawab Yuli dan mengabarkan jika Nina kecelakaan. Bahkan kondisinya sedang kritis. Dek, seketika jantung Denny serasa berhenti berdetak mendengar perempuan cantik yang menemaninya tidur tadi malam kecelakaan. Apalagi saat ini kondisinya tengah kritis. Oh ya udah, sekarang juga mas ke sana ya, ucap Denny dengan gugup.
Lalu telepon dimatikan yang sebelumnya menanyakan alamat rumah sakit di mana Nina dirawat. Dengan panik Denny langsung berangkat menuju di mana Nina dirawat. Setibanya di rumah sakit yang disebutkan Yuli, Denny langsung menelpon kembali Yuli untuk menanyakan di mana posisinya saat ini. "Yul, kamu di ruang mana sekarang? Mas udah di rumah sakit nih," tanya Denny ke Yuli di telepon, dan Yuli memberitahukan jika ia saat itu tengah di ruang tunggu. Setelah tahu di mana posisi Yuli, Denny bergegas menuju ke ruang tunggu di mana Yuli berada saat itu. "Mas, Nina mas," ujar Yuli menangis dan memeluk Denny. Begitu Denny tiba di ruang tunggu dan bertemu dengannya, Denny membalas pelukan Yuli dan berusaha menenangkannya. "Yang sabar ya dek, sekarang bagaimana keadaan Nina?" "Masih di ruang operasi mas," jawab Yuli lagi seraya melepaskan pelukannya. Kemudian Denny mengajak duduk di bangku ruang tunggu dan bertanya, "Kejadiannya kapan dan di mana dek?" tanya Denny setelah duduk di bangku itu. "Kejadiannya tadi jam 2 siang, sepulang dari kerja. Katanya tabrakan sama mobil lori mas. Cuma kira-kira jam 12 siang tadi, Nina nelpon aku mas. Dia bilang waktu ke toilet ada makhluk menyeramkan, perempuan berambut gimbal gitu, mencekik leher dia. Untungnya tiba-tiba saja ada cleaning service masuk dan makhluk itu tiba-tiba saja menghilang. Dan Nina langsung lari keluar dari toilet. Gitu mas." Demikian Yuli menceritakan dengan panjang lebar. Mendengar cerita Yuli, awal mula kecelakaan Nina, Denny merasa sangat sedih. Tapi ada yang membuat Denny terkejut hingga dadanya terasa sesak. Seketika raut wajahnya terlihat pucat pasi, yaitu sosok perempuan menyeramkan berambut gimbal. Melihat perubahan raut wajah Denny yang pucat serta tubuh gemetaran, tak luput dari perhatian Yuli. Yuli merasa khawatir akan Denny dan berkata, Mas Denny kenapa? Sakit ya mas?" tanya Yuli khawatir, seraya berdiri dan memegang kening Denny dengan telapak tangannya. "Aduh mas, badan mas panas. Mas sakit ya?" Demikian ucap Yuli lagi semakin cemas. Namun Denny berusaha mengendalikan diri agar tetap tenang. Dalam hati ia terus berdoa, "Mas enggak kenapa-kenapa dek, jangan cemas," ucap Denny berusaha bersikap wajar. "Keluarga Ibu Nina." Tiba-tiba saja ada seorang perawat keluar dari salah satu ruangan memanggil keluarga Nina. Mendengar nama Nina disebut, sontak Denny dan Yuli menoleh ke arah sumber suara. Bersamaan, Denny dan Yuli menjawab, "Iya, saya suster," jawab mereka serta langsung mendatangi suster itu. Lalu bertanya, "Iya suster, bagaimana keadaan Nina?" tanya Denny dengan suara terdengar bergetar serta raut wajah cemas. "Mohon maaf pak, kami tim medis sudah berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Bu Nina tidak dapat kami selamatkan pak." Demikian suster itu memberitahukan jika Nina tidak dapat diselamatkan, atau kata lainnya bahwa Nina telah meninggal dunia.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucap Denny dengan bergetar, serta tubuh gemetaran pula. Denny benar-benar shock begitu mendengar Nina tak dapat diselamatkan. Terlebih lagi dengan Yuli, seketika tangisnya pecah. Yuli menjerit histeris. Ya, karena Nina memang teman sekampung dengannya. 3 tahun yang lalu, mereka datang berdua ke kota B untuk bekerja. Mereka juga selalu bersama, baik dalam suka maupun duka. Dan kini, Yuli harus kehilangan Nina untuk selamanya. Denny memeluk Yuli yang saat itu tengah menangis, berusaha untuk menenangkan. Mas, kasihan Nina, Mas, ucap Yuli di sela tangisnya. Iya, Dek, bukan kamu saja yang sedih, Mas juga sedih. Baru tadi malam kami bersama, dan sekarang dia sudah tidak ada lagi, ucap Denny. Singkat cerita, Yuli yang didampingi petugas Laka Lantas memberitahukan perihal meninggalnya Nina kepada keluarganya di kampung, dan atas perundingan dengan pihak perusahaan di mana Nina bekerja agar jenazah Nina dikirimkan ke kampungnya. Pasca meninggalnya Nina, sudah pasti membuat Denny kembali bersedih dan merasa jiwanya terguncang. Pasalnya Denny berpikir mengapa setiap perempuan setelah bersamanya selalu meninggal dengan tragis, atau minimal terjadi hal buruk. Ada apa dengan diriku ya Tuhan? Demikian pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di dalam hati dan pikirannya. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 7. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.